Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah. Hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjuti pembahasan terkait dengan pengelolaan risiko di perusahaan asuransi. Nah, seperti yang saya sebutkan pada webinar sebelumnya, bahwa webinar pengelolaan risiko di perusahaan asuransi ini akan berseri ya 1 sampai 9. Dan kemarin saya sudah membahas terkait dengan mengapa diperlukan ya penerapan risiko di perusahaan asuransi. Nah, sekarang uh, kita lanjutkan untuk yang sesi kedua. Mohon izin ya sekali lagi ya pemaparan ini semata-mata untuk berbagi, sharing, semoga menjadi amal jariah saya ke depan. Nah, ini karena tidak maka tak sayang, ya saya memberanikan diri untuk sharing karena memiliki latar belakang, ya pengalaman dan kompetensi saya di bidang MR yang bekerja hampir 20 tahun di perusahaan asuransi. Nah, ini sebagai informasi saja bahwa saya juga sudah mengupload ya materi-materi Mexico, GRC, dan BCMS itu di YouTube saya. Nah, ini mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu untuk bisa memahami dan mendapatkan di masing-masing perusahaan. Ya, ada sekitar 20. Dan ini akan terus bertambah, ya, akan dikembangkan, ya, agar bisa bermanfaat dan sebagai legacy saya kepada praktisi-praktisi atau dunia manajemen risiko. Nah, saya kemarin sudah membahas terkait dengan subtopik itu mengapa perlu penerapan risiko di perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya saya akan bahas terkait secara umum ya, ingin menjelaskan apa itu asuransi. Karena YouTube ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat, bukan hanya praktisi asuransi, maka saya akan menjelaskan secara singkat saja apa itu asuransi, regulasinya seperti apa, bidang usahanya seperti apa, dan prinsip-prinsip asuransinya bagaimana. Ya, hanya eh, se- se- sekilas lah terkait dengan bisnis asuransi. Ini sudah kita bahas sebelumnya, kita lewatkan ya. Nah, sekarang kita eh, kembali ke subtopik nomor 2, yaitu penjelasan singkat ya terkait dengan usaha-usaha asuransi. Nah, sebelum menuju kepada eh, materi tentang asuransi lebih lanjut, sewajarnya dan atau bahkan seharusnya kita harus mengenal ya regulasi yang terkait dengan usaha asuransi. Sektor asuransi ini merupakan sektor usaha yang menurut saya sih full regulated ya. Banyak aturan atau regulasi yang mengatur tentang bisnis asuransi ini ya, dan luar biasa ya, karena full regulated ya maka bisa dianggap itu bisa menjadi risiko tersendiri ya kalau kita tidak comply dengan ketentuan atau regulasi uh, perasuransian. Nah, ini saya hanya membahas beberapa regulasi ya terkait dengan asuransi, tidak semua, ya hanya pokok-pokoknya saja supaya kita bisa melihat betapa full regulatifnya asuransi ini. Nah, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 40 2014 itu tentang perasuransian, ini undang-undang yang menurut saya pertama ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 ya, pengembangan dari Undang-Undang Nomor 40 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Asuransi dianggap di sini dimasukkan dalam sektor keuangan. Jadi diatur di situ ya, bagaimana pengembangan dan penguatan sektor keuangan oleh OJK, ya oleh pemerintah, karena ini undang-undang bukan OJK. Nah, di bawah undang-undang itu ada POJK yang mengatur asuransi ya. Seperti POJK nomor 20 tahun 2023, POJK nomor 8 tahun 2024 ya, dan POJK nomor 36 tahun 2024. Sebenarnya masih banyak lagi. Ya, di sini ya kayak POJK nomor 20 tahun 23 ini tentang produksi asuransi yang dikaitkan dengan kredit dan pembiayaan syariah ya.
dan produk surtisip atau surtisip syariah. Regulasi ini memberikan kejelasan tentang penetapan premi kontribusi, underwriting, dan klaim untuk produk-produk spesifik, memastikan penetapan premi didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik yang berlaku umum. Nah, terkait dengan PJK nomor 23 tahun 2023, itu tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reserasi, dan perusahaan asuransi syariah. Nah, ini menetapkan ya peningkatan batas modal di sektor umum saat pendirian. Misal untuk kalau kita ingin membentuk atau membangun perusahaan asuransi yang minimal ya 1 triliun modal di setornya dan perusahaan reasuransi minimal 2 triliun. Terus juga terkait mengatur tentang dana jaminan. Nah, ini paling sedikit 20% dari modal di setor di minimum. Nah, ini aturan-aturan dari OJK. Ya, begitu pula untuk PJK nomor 28 tahun 2004 tentang produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi. Antara lain mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme penyelenggaraan, pelaporan, dan pemasaran produk asuransi, termasuk di dalamnya pengajaran khusus untuk produk asuransi mikro, ya, dan memperjelas ketentuan terkait penyelenggaraan produk asuransi secara digital, termasuk kerjasama dengan pihak lain yang memerlukan persetujuan OJK. Nah, kemudian ada juga PJK nomor 36 tahun 2024 tentang perubahan atas PJK nomor 69 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan lain. Nah, ini contoh-contoh ya PJK atau regulasi tentang bisnis atau usaha asuransi. Nah, hal-hal yang diatur oleh OJK tentang bisnis asuransi ya sesuai dengan PJK-PJK yang tadi saya sebutkan di atas itu eh, terkait dengan perizinan usaha dan kelembagaan. Nah, bagaimana melakukan izin usaha ya. Di sini ada persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin usaha bagi perusahaan asuransi ya, apakah itu umum, jiwa ya dan perusahaan asuransi. Nah, ini contohnya PJK nomor 23 tahun 2023. Nah, juga mengatur terkait dengan modali setor yang tadi saya sudah sebut di atas, mengatur terkait kelembagaan, pengaturan terkait struktur organisasinya, pemegang saham dan pihak yang terkait, dan juga mengatur tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Dan di sini diatur tingkat kesehatan keuangan yang dimaksud adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan untuk memastikan tidak terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan petanggung. Ini juga diatur bagaimana cara melakukan prinsip hati-hatian dan pengukuran tingkat kesehatannya. Jadi OJK itu mengatur sedemikian rupa karena memang bisnis asuransi ini bisnis yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Ya, nanti akan kita seperti yang kita bahas sebelumnya, ya banyak perusahaan asuransi itu ditutup ya dan izinnya dicabut ya karena banyak mengalami uh, atau terjadi risiko-risiko yang dapat membuat perusahaan aset itu bangkrut atau tidak bisa memenuhi kewajibannya. Nah, ini sehingga dengan demikian ya begitu tingginya risiko asuransi maka perlu diatur sedemikian rupa supaya bisa memastikan perusahaan asuransi itu tetap bisa sustainability, bisa memiliki kelangsungan usaha yang panjang dan bisa melakukan pembayaran kewajibannya kepada petanggung. Ya. Nah, ini juga OJK mengatur juga tentang penyelenggaraan usaha, ruang lingkup usahanya, layanan asuransi digital, agen asuransi, penyelenggaraan klaim, penyelesaian klaim. Ya, ini diatur. Jadi cukup banyak ya, sampai detail diaturnya. Ini baru sebagian OJK yang saya disclose ya. Atau juga P3 mengatur terkait dengan produk asuransi dan pemasaran. Nah, di sini diatur pengembangan produk, nah bagaimana, pelaporan persetujuan produknya bagaimana, ya, dan saluran pemasaran dan distribusinya bagaimana. Jadi diatur sedemikian rupa untuk mengamankan perusahaan asuransi terhadap risiko-risiko yang memaparnya nanti. Nah, berdasarkan regulasi tersebut, ya, POJK, undang-undang
ya, maka banyak definisi yang asuransi yang ada. Nah, ini saya akan tampilkan banyak beberapa definisi asuransi, ya, definisi asuransi yang bisa menjadi pegangan lah. Ini salah satunya adalah bahwa asuransi adalah pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Jadi dua pihak nih. Karena keterbatasan secara finansial dan tanggung terhadap risiko yang dihadapi. Definisi dari Undang-Undang tahun 92, ya, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Nah, ini ya premi asuransi ya, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, uncertainty, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya sesuai yang tanggungkan, yang dipertanggungkan. Nah, ini terkait dengan asuransi jiwanya. Ya. Nah, menurut definisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, ini definisinya lebih luas lagi ya. Yang dimaksud dengan perasuransi adalah usaha perasuransi yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti, uncertainty lagi, atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyediakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria. Nah, ini jasa aktuaria sudah mulai dilibatkan ya, definisinya nih ya. Nah, dari KUHD juga ya, uh, juga demikian ya. Ini pengertiannya adalah asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang petanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Nah, ini juga sama ya dari KWD. Ya, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang petanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Tak tertentu itu adalah uncertainty ya, atau risiko. Ya. Nah, berdasarkan regulasi, maka usaha perasuransi dibagi menjadi dua, usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Nah, usaha asuransi itu ada asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi. Nah, saya tidak akan bahas satu persatu ya, karena perlu waktu cukup banyak. Ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari ya, apa saja asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Nah, begitu pula dengan usaha penunjang usaha asuransi. Nah, ini terdiri dari pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian, konsultan aktuari, dan agen. Nah, ini juga tidak saya jelaskan satu persatu, saya hanya secara singkat menjelaskan usaha asuransi apa aja sih, ya. Nah, untuk detailnya, Bapak Ibu, teman-teman bisa mencari di referensi lain ya. Nah, di dalam menjalankan bisnis asuransi, kita kenal prinsip-prinsip asuransi ya. Sebenarnya prinsip-prinsip asuransi ini merupakan uh, suatu sistem pengendalian risiko asuransi yang embedded di dalam bisnis itu, dibuat supaya melindungi ya perusahaan asuransi. Karena saya katakan tadi perusahaan asuransi itu sangat tinggi tingkat risikonya karena hanya mendapatkan premi 1%, tetapi uh, potensi klaim cukup besar, bisa 1.000 kali atau 2.000 kali atau 3.000 kali dari jumlah premi yang diterima. Nah, ini perlu dilindungi ya dengan prinsip-prinsip
asuransi. Namun pada kenyataannya ada beberapa produk yang tidak bisa menegakkan ya implementasi dari prinsip-prinsip asuransi. Harusnya kalau ada yang melanggar prinsip asuransi ya klaimnya bisa batal. Logikanya seperti itu ya. Nah, ini contoh peranan prinsip-prinsip asuransi ya, yang menurut saya sangat melindungi perusahaan asuransi itu dari kerugian yang cukup besar. Nah, ini prinsip-prinsip asuransi yang sangat membantu perusahaan asuransi untuk bisa menjaga kelangsungan hidup yang tidak mengalami kerugian yang cukup dalam, yaitu utmost good faith, indemnity, subrogasi, hukum bilang besar. Seharusnya kalau yang tidak memenuhi, misalnya prinsip asal utmost good faith, tidak memenuhi indemnity, harusnya uh, khusus bisa dibatalkan atau uh, nah ini dibatalkan klaimnya. Misalnya utmost good faith ya, nanti akan kita bahas apa itu utmost good faith, indemnity, hukum. Jadi ketiga ini ya sangat berpengaruh kepada ya kelangsungan usaha perusahaan asuransi. Nah ini kenapa ini perlu prinsip-prinsip ini harus ditegakkan karena kita bayangkan ya kalau suatu perusahaan asuransi mengcover ya saat itu aja akseptasi ya terkait apa tuh. Nah kita ambil contoh yang untuk asuransi kerugian lah. Karena asuransi kerugian ini adalah asuransi kerugian yang merupakan bisnis yang menurut saya tuh tinggi sekali risikonya, bahkan bisa melebihi eh, risiko perbankan ya. Nah, misalnya asuransi mengcover misalnya asuransi kredit lah. Asuransi kredit ya dia cuma dapat premi 1 sampai 1,5%, tetapi karena pertanggungannya cukup besar, bukan bisa 10 miliar, 50 miliar, ya 1 miliar ya. Maka kalau itu terjadi klaim, maka si perusahaan asuransi itu harus membayar kewajiban ya yang yang besarannya bisa 200 atau 1.000 kali atau lebih ya dari premi yang dia terima. Ya. Nah, ini kalau terjadi default klaim harus dibayar nih. Nah, Anda bisa bayar kan ya. Bisnis apaan ini ya? Anda cuma dapat 1% tapi Anda harus membayar 200 atau 1.000 kali atau lebih ya lebihnya. Ya ini menurut saya sih ini bisnis orang gila ya, nggak masuk akal gitu ya. Nah makanya perlu prinsip-prinsip asuransi ini untuk melindungi. Ya contoh nih sederhana, misalnya rate 1% ya, misalnya ininya uh, jumlah pertanggungannya 1 miliar, dia dapat ya 1% dari 1 miliar misalnya 1 juta lah. Ya tapi potensi kalau itu terjadi, klaim dia harus membayar 1 miliar sesuai dengan uh, coverage kerugiannya. Kalau coverage kerugiannya 70%, berarti dia harus membayar 700 juta. Anda cuma dapat 1 juta, tapi kalau terjadi klaim, Anda bayar 700 juta. Common sense ya? Nah, menurut saya sih nggak common sense ya. Bisnis apaan kayak gini ya? Ya, ya. Jadi, makanya dia dilindungi sama prinsip-prinsip asuransi nih. Utmost good faith, indemnity, subrogasi. Jadi kalau terjadi klaim, ya si tertanggung atau yang menyebabkan tertanggung itu harus bayar recovery kepada perusahaan sesuai dengan coverage kerugiannya supaya perusahaan asuransi itu impas gitu ya, minimal impas, nggak boleh untung juga, termasuk juga si tertanggung ya dia nggak boleh untung, jadi harus mengalirkan posisi keuangan tertanggung ya seperti sebelum terjadi klaim. Makanya dia dapat pembayaran 70% dari klaimnya dari jumlah penanggungannya ya. Nah ini, tapi kalau ini nggak berlaku, prinsip-prinsipnya tidak berlaku, ya sudah yakin perusahaan asuransi akan jebol, akan bangkrut. Kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Apalagi kalau dia sudah menutup mengcover ribuan, bukan hanya satu dua ini ya, tapi ribuan atau jutaan. Tapi untuk produk-produk itu sulit sekali untuk bisa memenuhi hukum bilangan besar. Sehingga kalau satu produk tidak memenuhi hukum bilangan besar, kejadian satu klaim saja itu sudah menghabiskan premi yang dia terima. Nah, maka
Ini juga diperlukan ya uh, mekanisme lain atau transfer rising, transfer risiko ya melalui jasa-jasa perusahaan asuransi supaya mengurangi kerugian ketika terjadi klaim. Ya, nah ya ini yang menurut saya uh, baik si penanggung ya tertanggung maupun regulator harus mengawal nih ya perusahaan asuransi jangan sampai perusahaan asuransi tutup atau di izinnya dicabut ya karena kesulitan untuk membayar liability karena memang nature bisnisnya menurut saya risikonya tinggi sekali ya. Nah ini contoh hukum bilangan besar. Kenapa asuransi itu harus memenuhi hukum bilangan besar? Ya saya katakan tadi ini ya. Ya, ini contoh sederhana ya. Ya, misalnya nilai tertanggung 1 juta, coverage-nya 70. Nah, jika dia klaim, maka dia harus bayar 700.000. Sementara premi yang diterima cuma 10.000. Ya. Nah, agar impas, ya bisa membayar klaim ini, maka jumlah tertanggung atau end user atau N yang harus di cover oleh asuransi adalah 70 tertanggung. Baru impas ya. Itu impas ya, hanya bisa bayar klaim. Sementara kalau perusahaan asuransi kan harus bayar pegawai, bayar direksinya, biaya operasional, ya kan, biaya apa tuh, ah, operasional lainnya lah, ya kayak gedung, kendaraan dan sebagainya, ya gaji. Nah itu dari mana kalau impas seperti ini, ya. Nah maka hukum bilang besarnya harus menuntut bahwa si perusahaan asuransi minimal harus mencari ya atau mendapatkan tertanggung lebih dari 70. Nah, jadi jangan ngepas 70 orang supaya bisa dapatkan marginnya. Ya bisa 1.000, bisa 5 juta, ya semakin besar jumlah nasabah yang di cover itu semakin uh, menguntungkan. Nah ini yang seringkali perusahaan asuransi tidak memperhitungkan hukuman bilang besar, khususnya pada produk-produk seperti KBG gitu ya, Surtisip yang preminya kecil tapi nilai pertanggungannya sangat besar ya. Nah ini harusnya benar-benar dihitung cermat ya sama si aktuaria. Berapa sih Anda harus cover kalau dengan premi ya seperti ini? Dan itu harus dibuatkan pipeline-nya. Nah, harus menjadi target si marketing supaya kita mendapatkan hukum bilang besar berapa jumlah nasabah yang harus di cover untuk masing-masing produk ya. Nah ini jadi kejadian klaim punya peluang besar terjadi di masa depan karena banyak risiko apalagi saat ini ya lingkungan eksternal internasional itu terkena dengan VUCA itu risikonya cukup besar. Nah ini biasanya tertanggung jika masa kurang yakin dapat mengelola risikonya maka risiko tersebut ditransfer ke perusahaan asuransi. Nah ini parahnya di sini. Kalau penyaluran kreditnya dianggap aman, itu akan ditelan sendiri sama perbankan atau dengan melalui bank insurance mereka. Ya, sedangkan kalau dia menilai suatu penyaluran kreditnya berisiko tinggi, itu biasanya dilempar kepada perusahaan asuransi. Nah, kalau perusahaan asuransinya tidak melakukan prudent underwriting, ya selektif, nah ini bisa Anda bayangkan ya, perusahaan asuransi pasti akan jebol ya dengan banyaknya klaim. Nah, ini ya prinsip-prinsipnya, implementasinya seperti apa, ini prinsip-prinsip asuransi, ini sistem, jadi prinsip asuransi merupakan sistem pengendalian risiko asuransi yang embedded yang melekat di dalam proses bisnis asuransi ya. Nah ini semua tujuannya adalah untuk melindungi nilai perusahaan, untuk memprotek perusahaan dari risiko-risiko yang sifatnya negatif, downside risk, supaya sasaran perusahaan asuransi ini bisa tercapai. Yang tadi yang saya gambarkan, risiko asuransi itu khususnya untuk asuransi kerugian itu cukup tinggi ya, bahkan mengalahkan risiko perbankan. Nanti akan saya jelaskan kenapa bisa begitu. Ya, misalnya ada preminya 1%, potensinya kerugiannya adalah 200 sampai 1.000 kali. Nah, masuk akal apa enggak? Nah, saya kira Bapak Ibu teman-teman bisa menilai ya. Nah, ini tidak sebanding dengan premi yang diterima. Maka perlu ada penegakan
implementasi dari prinsip-prinsip asuransi dan regulasi asuransinya nih. Kalau enggak, ya sudahlah, ya perusahaan asuransi itu tidak bisa menjaga sistem bisnis usahanya dalam jangka panjang, ya cepat bangkrut. Seperti yang saya sebutkan di webinar sebelumnya, banyak perusahaan asuransi yang dicabut izinnya, ya salah satu penyebabnya adalah tidak memenuhi kewajibannya membayarkan kepada si tertanggung, ke nasabah. Ya karena memang tergerus. Karena nilai premi yang diterima dibandingkan dengan premi yang dibayar itu jauh sekali. Ya, oke. Apakah prinsip-prinsip asuransi berlaku pada semua bisnis produk asuransi? Nah, saya kira teman-teman praktisi ya, asuransi bisa menilai ya. Kalau saya sih, menurut saya ada loh. Apalagi kalau bisnis asuransi ditutup secara case by case. Nah, kalau case by case itu jumlahnya relatif besar, jumlah pertanggungannya, sedangkan preminya kecil, ya, dan sulit untuk bisa mencapai hukum bilangan besar, ya. Sehingga ketika ada pertanggungan cukup besar, ya, bisa puluhan miliar, 50 miliar, dengan premi mungkin cuma dapat ratusan juta, ya 50 juta, 100 juta. Ketika terjadi klaim, ya tentu sangat besar sekali nih risikonya. Maka dibantu ya, biasanya perusahaan saya melempar kembali risiko itu ke perusahaan asuransi, baik melalui mekanisme fakultatif maupun teliti. Ya, tapi ya Resanado juga pasti akan menilai sampai jauh mana risiko itu. Ya, kalau maintenance saja ya, kalau memang ah, pertanggungannya berisiko tinggi, saya kira Resanado ya atau perusahaan-perusahaan asuransi itu pasti juga akan mengalami kerugian. Jika prinsip-prinsip asuransi tidak berlaku, dapat dipastikan perusahaan asuransi akan mengalami kerugian bahkan bangkrut atau failing. Bagaimana mengendalikan risiko selain pembayaran perusahaan asuransi untuk memenuhi perusahaan asuransi dari kerugian? Nah, kalau prinsip-prinsip itu dikira kurang mampu bisa mengendalikan risiko perusahaan yang embedded, melekat di dalamnya, nah, manajemen risiko itu memberikan beberapa perangkat, berapa cara, berapa metodologi, ya, bagaimana menerapkan, baik bisa dilihat dari sisi framework ISO 31, berdasarkan dari POJK, regulasi, dan best practice lain. Nanti akan saya bahas satu persatu ya, bagaimana menyiapkan risiko dari berbagai angle, ya, dari berbagai sisi atau perangkat risiko yang ada, disesuaikan dengan ya nature bisnis atau risiko perusahaan asuransi. Nah, ini menarik ya. Jadi ya harus ketat ya, harus prudent di dalam menerapkan uh, risiko di bidang asuransi ini. Nah, ini prinsip-prinsip yang saya hanya jelaskan sekilas saja ya, ya, karena uh, ini harus diketahui oleh semua pihak ya supaya paham kenapa sih prinsip-prinsip asuransi ini dibuat gitu ya. Semua itu dalam rangka untuk melindungi perusahaan asuransi dari kerugian yang lebih besar lagi. Ya tadi prinsipnya output speed apa, insurable interest, proximal cost, indemnitas, subrogasi, kontribusi. Saya tidak menjelaskan semua ya prinsip-prinsip asuransi ini. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari referensi lain ya. Nah, utmost good fit, nah ini yang penting, lah. Kejujuran, transparansi. Jadi tertanggung harus memiliki kewajiban untuk mengungkap seluruh fakta yang penting yang dimiliki oleh objek pertemuan secara lengkap, akurat, secara sukarela, baik ditanya maupun tidak. Jadi si tertanggung harus mendisklose. Apalagi kalau ada data informasi yang berpengaruh dengan timbulnya kejadian klaim atau default suatu proyek atau suatu kredit. Ya, kalau dia nggak disclose, ya baiknya tidak ditanya ini dan di hide sama dia disembunyikan ini, seharusnya kalau dia tidak jujur transparan ini bisa membatalkan klaim. Tapi ada produk tertentu ya dengan sifat unconditional, hal ini tidak bisa dipakai untuk bayar untuk bisa membatalkan klaim, ya. Nah, ini saya kira perlu duduk bersama nih antara regulator ya sama dunia asuransi
supaya prinsip atmosfer ini ditegakkan untuk seluruh produk, ya. Jangan ada pengecualian karena di dunia yang penuh buka era ketidakpastian, bahkan ketidakpastian sudah menjadi yang pasti, ya. Data informasi yang transparan, jujur, apalagi data-data yang berpengaruh kepada potensi klaim, ya, itu harus di-disclose, ya. Nah, harus ditegakkan, ya, karena ini banyak kan klaim-klaim yang terjadi di asuransi kerugian ini karena atmosfer fitnya dilanggar, ya, tidak jujur, sehingga perusahaan asuransi terkecoh gitu, ya, sehingga tidak dapat menetapkan mitigasi yang tepat karena banyak data-data informasinya yang tidak terungkap dengan jelas. Ini penting, ya. Nah, insurable interest juga begitu, ya. Hak yang dimiliki oleh seseorang tertanggung untuk menghasilkan suatu objek pertanggungan karena antara tertanggung dengan objek yang dihasilkan ada hubungan finansial. Ya, kalau tidak ada hubungan finansial, ya batal, ya, pembayaran klaimnya dan sah secara hukum. Jadi supaya orang tidak bisa sembarangan menggunakan jasa asuransi atau bahkan fiktif, ya. Nah, insurable interest ini bisa muncul karena adanya common law, kontrak, ya, atau case ada statutes. Nanti lebih detail Bapak Ibu bisa cari yang referensinya. Saya nggak fokus ke sini, ya. Saya hanya fokus nanti menjelaskan bagaimana menerapkan risiko di perusahaan asuransi, ya. Nah, ini proxima cause juga begitu, ya. Ini suatu sebab yang aktif dan efisien sepanjang rentetan kejadian di mana penyebab itu mengakibatkan sesuatu tanpa ada intervensi atau berpengaruh secara aktif dari sumber yang baru atau independen. Nah, ini eh, kita harus bisa mengetahui mana sebab yang bisa menyebabkan klaim. Ya, sebab yang aktif dan efisien. Tidak semua sebab, ya, bisa menimbulkan klaim yang diakui untuk bisa membayar klaim. Nah, ini eh, perlu ada penelitian lebih lanjut, ya, operasional, ya, untuk memastikan bahwa klaim yang kita bayar itu disebabkan oleh faktor-faktor sebab yang sudah disepakati bersama, ya. Nah, indemnity, ya, indemnitas adalah memberikan ganti rugi setelah sebelum terjadi kerugian, menempatkan posisi tertanggung setelah kerugian sama dengan sebelum. Jadi harus kita ganti rugi, ya. Perusahaan asuransi harus mengganti rugi, ya, sejumlah klaim sesuai dengan coverage kerugian supaya posisi tertanggung setelah kerugian sama dengan sebelum kerugian. Jadi di sini tidak boleh ada untung. Jangan sampai si tertanggung untung, ya, ya, mendapatkan asuransi, tapi dia hanya menempatkan kembali ke posisi tertanggung setelah kerugian sama. Ya, besarnya ganti rugi yang diberikan tidak boleh melebihi kerugian yang sebenarnya dita. Nah, ini nggak boleh untung, ya. Jadi harus benar-benar dihitung cermat, jangan sampai salah bayar klaim yang merugikan perusahaan asuransi dan menguntungkan uh, tertanggung. Nah, ini metode ganti rugi, ya, indemnity bisa case, refire, replacement, resettlement, ya. Nah, ini nanti uh, bisa Bapak Ibu bisa dapat referensi detailnya di tempat lain, ya. Oke. Nah, subrogasi dan kontribusi. Nah, ini penting. Kalau tadi indemnity bagi si tertanggung, nah, ini subrogasi penting bagi si penanggung atau perusahaan asuransi atau reasuransi. Jadi, subrogasi itu merupakan pelengkap dari indemnity. Kalau area of indemnity, subrogasi dan kontribusi berfungsi untuk membalikan kembali prinsip indemnity. Jadi, ketika perusahaan asuransi bayar klaim ke tertanggung, nah, ya, dengan jumlah coverage kerugian yang disepakati karena jumlah premi tidak sebanding dengan klaim, maka supaya perusahaan asuransi tidak mengalami kerugian besar karena premi yang diterima lebih kecil dari jumlah klaim yang dibayar, maka subrogasi uh, harus memberikan, ya, bayaran atau penggantian agar si perusahaan asuransi itu tidak mengalami kerugian yang besar. Ya, jadi penanggung menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada tertanggung, selanjutnya menuntut kembali ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian.
sesuai dengan coverage kerugian. Jadi perusahaan asuransi membayar klaim sebesar coverage kerugian. Nah, si perusahaan asuransi sebagai penanggung juga menuntut kembali ganti rugi kepada pihak penyebab kerugian. 70% juga. Jadi impas gitu ya. Jadi tidak untung ya, tapi minimal mengembalikan posisi sebelum terjadi kejadian itu. Nah, itu ya, ini kalau prinsip ini berjalan, saya yakin perusahaan asuransi bisa bertahan ya untuk menjalankan usahanya. Ya karena tadi dengan mendapatkan premi yang kecil, perusahaan asuransi mendapatkan atau berkewajiban membayar liability yang sangat besar. Nah, eh, saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan untuk yang subtopik yang kedua ini. Nanti kita akan ketemu lagi di webinar selanjutnya terkait dengan pengelolaan ya risiko perusahaan asuransi berbasis ISO. Jadi berdasarkan informasi yang terkait dengan bidang usaha asuransi yang saya jelaskan secara singkat tadi, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran betapa berisikonya ya perusahaan asuransi ya. Sehingga banyak perusahaan asli yang bangkrut, dicabut izinnya, direstrukturisasi ya karena itulah ya. Jadi sangat risiko dan tingkat risiko yang lebih tinggi, menurut saya lebih tinggi dari perbankan. Karena posisinya perbankan tuh bergening posisinya lebih tinggi dibanding perusahaan asuransi seperti yang saya jelaskan pada webinar sebelumnya. Nanti saya akan jelaskan ya untuk series ketiga itu risiko perusahaan asuransi berbasis risiko. Jadi sebenarnya banyak sekali bagaimana kita menerapkan risiko untuk risiko yang ada di perusahaan asli dari berbagai angle. Angle dari kita bisa menggunakan pengelolaan risiko dengan berbasis asli perusahaan seribu, bisa menerapkan MR sesuai dengan PJK nomor 28 2025, ya. Bagi kita juga bisa mengenal risiko menurut masing-masing dari 9 jenis risiko, ya. Kemudian juga bisa menerapkan MR, ya, dengan menggunakan parameter-parameter risk maturity index. Ya, bisa juga kita mengelola risiko kegiatan bisnis, transaksi, bagaimana kalau ada penutupan, ya, itu kita juga bisa, ya, mengelola risiko atau dengan menggunakan pengelolaan risiko dengan berbagai perangkat MR. Misalnya perangkat MR itu apa? Bisa LTSA, LED, BCM, RAS, ya, PRI. Nah, bagaimana caranya? Ya, dan juga bisa kita mulai risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan asing yang risikonya yang biasanya low probability namun high impact seperti gangguan-gangguan yang bencana alam, natural hazard, ya, atau man-made ya perbuatan manusia seperti kebakaran, blackout, cyber cyber attack, ransomware dan sebagainya. Ini adalah penerapan ML dari beberapa metodologi yang bisa membantu perusahaan asuransi mengelola risikonya supaya perusahaan asuransi memiliki daya tahan cukup tinggi ya terhadap risiko-risiko itu dan bisa menjaga kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Saya kira demikian untuk pembahasan kita untuk topik yang kedua. Semoga berguna. Mohon maaf ya jika ada kekurangan, tidak bisa menjelaskan lebih lengkap. Dan niat saya hanya beramal ma'ruf nahi munkar. Semoga ini menjadi amal jannah. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu di webinar saya ketiga tentang pengelolaan risiko di perusahaan asing. Terima kasih. Mohon izin saya tanya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.